Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan maksiat lisan ya. Yang selanjutnya kata beliau rahimallahu taala, wa kullu kalamin mu'dzin lahu, yaitu setiap ucapan yang mengganggu daripada seorang muslim. Jadi setiap ucapan, pernyataan ataupun pembicaraan yang mengganggu seorang muslim, mengganggu saudara kita, itu termasuk bentuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu ekstra hati-hati ya ketika berbicara, ketika memberikan pernyataan. Jangan sampai itu ternyata mengganggu saudara kita atau melukai, maka itu termasuk dosa yang seringkali tidak kita sadari. Salah satu bentuknya adalah kaifsa asir, menyebarkan rahasia saudaranya, menyebarkan rahasia saudara sesama muslim, itu termasuk dilarang dalam agama kita. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza haddatsa ar-rajul al-haditha thumma iltafata fahiya amanah." Apabila seorang menyampaikan sebuah pembicaraan kemudian dia iltifat, yakni berpaling, pergi, fahiya amanah, maka itu adalah amanah. Ya. Jadi ketika kita berbicara dengan saudara kita, kemudian saudara kita menyampaikan satu hal, satu perkara, kemudian dia wanti-wanti bahwasanya ini rahasia, maka ini amanah bagi kita. Jangan sampai kita sampaikan kepada orang lain. Kalau sudah seperti itu amanah. Ya, jangan sampai nanti disampaikan walaupun ke istri kita misalkan atau ke anak kita. Kalau sudah rahasia ya harus dirahasiakan. Ya, itu amanah. Nah, ketika kita menyampaikan rahasia itu, maka ini termasuk apa? Termasuk dosa, ya, termasuk dosa lisan kita. Atau pembicaraan yang sifatnya privacy saudara kita, yang mungkin berkaitan dengan rumah tangganya, berkaitan dengan problem keluarganya, itu privasi dia, maka ya jangan disampaikan kalau kita diajak bicara. Misal kita seorang ustadz, kemudian ada yang konsultasi tentang problem rumah tangganya umpamanya pada kita, itu privasi. Jangan sampai kemudian kita ustadz ini menyampaikan hal itu kepada orang lain, kepada temannya, kepada tetangganya dan sebagainya. Ini termasuk dosa lisan ya. Bahkan seorang tabi'i, yakni Al-Hasan Al-Basri, menyebutkan bahwa menyebarkan rahasia saudaranya itu termasuk bentuk khianat ya, bentuk khianat. Beliau mengatakan, inna minal khianati antu haditha bisiri akhik. Termasuk bentuk khianat itu engkau
menyampaikan, menyebarkan rahasia saudaramu. Jadi masalah rahasia ataupun privasi saudara kita sampaikan, maka itu termasuk khianat, bentuk khianat, dan itu dosa. Ini termasuk perkara yang seringkali kita ini kurang perhatian. Sudah nyatakan, sudah disampaikan, jangan disampaikan ya, ini rahasia, tapi ternyata kita masih sampaikan ke orang lain. Jadi mohon dibedakan pembicaraan yang sifatnya rahasia, yang privasi, dan yang tidak. Kalau sudah menyangkut aib dia, aib saudara kita, masalah rumah tangga, masalah keluarganya, masalah-masalah seperti itu aib yang jangan disampaikan ke orang lain, kecuali dengan izinnya, atau ada maslahat, atau ada darurat. Nah itu lain, tapi asalnya tidak boleh, kecuali pembicaraan yang tidak ada hubungannya dengan itu, ya silahkan disampaikan ke orang lain. Termasuk juga pembicaraan yang menyakiti saudara kita atau mengganggu saudara kita itu adalah kalmizah, seperti bercanda. Kalmizah seperti bercanda, idza kana mufritan wa mudawaman, bercanda yang keterlaluan dan terus menerus. Nah, ini juga dihindari, ya. Bercanda itu kalau sekedarnya sekali-kali boleh, tapi kalau mufrid itu keterlaluan, bercandanya itu keterlaluan, atau terus menerus, ya, atau terus menerus, terus-terusan begitu. Wah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena bercanda yang terus menerus itu akan istighal bil-la'ab wal hazal fi, akan menyibukkan seorang dengan hal-hal yang laib. Laib itu senda gurau, permainan, dan hazal yang tidak berguna, ya, main-main. Nanti kita akan tersibukkan, karena kalau kita ini kemudian bercanda terus, itu nanti percandaan itu akan melahirkan sesuatu yang menyibukkan kita dari perkara yang lebih penting. Ya, hidupnya seperti itu terus. Adapun bercanda yang ifrat, yang berlebihan, itu akan mewariskan banyak tertawa, ya, yurisu kathrata adh-dhahk, melahirkan banyak tertawa. Nah, dalam hadis Nabi, banyak tertawa itu akan mematikan hati. Fa inna kathratal dhahki tumitul qalba. Jadi banyak tertawa itu akan mematikan hati. Hati keras, jadi sulit untuk mendapatkan hidayah, taufik, juga sulit untuk mendapatkan faedah, nasihat dan lain sebagainya, karena hatinya sudah mati. Jadi kita berusaha untuk menghindari ini. Termasuk bercanda yang melewati batas itu tusqitu al-mahabbah, akan menghilangkan, menggugurkan wibawa. Jadi kalau seorang itu keterlaluan dalam bercanda, itu biasanya wibawanya akan runtuh, ya, akan hilang dari dirinya. Wibawa diri itu akan hilang. Karena wibawa ini penting, ya. Jadi kadang ada hal-hal yang perkara yang mungkin mubah saja, hukumnya boleh, tapi kalau dilakukan oleh seseorang itu bisa menghilangkan wibawa. Ya seperti ini, ya, bercanda keterlaluan, gitu kan. Bercandanya keterlaluan, atau mungkin seorang makan sambil jalan, kencing di pinggir jalan, itu sebenarnya ada yang hukumnya makruh, ada yang boleh, tapi kadang itu menyebabkan seorang wibawanya hilang.
atau runtuh. Pada hal-hal yang mubah atau makruh itu seringkali kadang-kadang bisa menghilangkan wibawa seseorang, maka hendaknya dihindari. Termasuk suka jajan di pinggir jalan, nongkrong di pinggir jalan, itu sebenarnya boleh hukumnya, cuma kadang-kadang itu bisa menghilangkan wibawa seseorang. Karena wibawa itu penting ya, karena kadang dengan wibawa itu seseorang akan bisa mempengaruhi orang lain. Seorang ulama misalkan, itu nasihatnya, arahannya akan mudah mempengaruhi, mensugesti orang untuk mengikuti apa yang dia sampaikan itu kalau dia memiliki kewibawaan. Jadi ngomong sekali itu sudah bisa mempengaruhi orang, mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, itu langsung ampuh, ini mustajab. Tapi kalau wibawanya nggak ada, hilang, itu nanti juga kurang kuat pengaruhnya. Terkecuali jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah al-mizah, candaan yang mutoyabah. Mutoyabah itu candaan yang bagus, ya, yang bagus. Kemudian bisa memperbaiki hati, membuat seseorang itu bahagia. Artinya yang tadi berarti yang tidak melampaui batas dan tidak menerus-menerus, yang kadang kita juga perlu bercanda dalam hidup ini. Nggak mungkin kita serius terus ya, serius terus itu juga nggak bagus. Kadang kita perlu bercanda, kadang perlu tertawa, kadang perlu seperti itu, ya, itu bagus. Kenapa? Karena Nabi SAW sendiri juga bercanda, para sahabat juga bercanda. Itu riwayatnya banyak sekali tentang bagaimana Rasulullah SAW itu juga bercanda, juga tertawa. Demikian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti misalkan ada seorang wanita tua yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah nanti di surga ada orang tua? Apakah orang tua seperti aku bisa masuk surga? Nabi menjawab, bukan ya, bukan tidak, tapi dijawab di surga tidak ada orang tua, gitu kan. Kemudian wanita itu protes dan sedikit menangis begitu. Kemudian dijelaskan bahwa bukan maksudnya kamu tidak bisa masuk surga, cuma di surga nanti tidak ada orang tua. Artinya ketika seorang masuk surga dalam kondisi sudah tua wafatnya, nanti di surga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi umur yang masih muda, kurang lebih 25 sampai 30-an tahun. Semuanya nanti ahli surga adalah seumuran itu. Jadi tidak ada nanti di surga orang nenek-nenek, itu tidak ada. Oke. Kalau nenek-nenek 80-90 tahun masuk surga, nggak ada nikmatnya, makan juga udah nggak bisa, gitu. Pokoknya kita wafat umur 90 tahun, kemudian nanti di surga dibangkitkan juga 90 tahun, mau apa di surga 90 tahun? Maaf, hubungan jima juga udah nggak kuat, gitu. Makan apel juga nggak bisa. Itu hikmahnya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan ahli surga itu semuanya dalam kondisi pemuda dan pemudi, umur 23 sampai 30-an tahun. Yang itu adalah usia yang sangat pas untuk menikmati berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Nah, ini kan bentuk bercanda dari Rasulullah SAW kepada wanita tua tadi. Kemudian akhirnya wanita itu tertawa. Rasulullah SAW juga pernah bercanda yang lain ya. Ada seorang perempuan minta tolong kepada Rasulullah SAW waktu itu. Perempuan itu mengatakan, ihmilni ala ba'ir, ya Rasul tolong naikkan aku ke onta, ke atas onta, katanya. Kemudian Rasulullah SAW menimpali ucapan ini, bal nahmiluka ala ibnil ba'ir, tidak, saya naikkan, bal nahmiluki ala ibnil ba'ir,
Aku naikkan kamu ke anak unta, jangan unta, ke anak unta gitu. Ya. Di sini wanita itu protes. Wong saya suruh menaikkan ke unta kok mau dinaikkan oleh Rasulullah ke anak unta. Padahal Rasulullah itu maksudnya bahwa setiap unta itu pasti anak apa? Anak unta sebelumnya kan. Walaupun artinya unta itu unta dewasa tapi kan juga anak unta. Jadi di sini percandaan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu yang perlu dicatat bahwasanya Rasulullah SAW itu kalau bercanda la yaqulu illa haqqan. Beliau itu kalau bercanda pasti benar, artinya tidak berbohong. Maka usahakan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bercanda pun usahakan apa yang menjadi materi percandaan kita itu jangan bohong, jangan kebohongan atau kedustaan, tapi juga sesuatu yang realita yang memang itu ada dan benar. Ya, usahakan jangan sampai berbohong dalam bercanda. Dan percandaan itu atau bercanda ketika kita lakukan dalam hidup ini seringkali kalau masih sesuai koridor, tidak berlebihan dan tidak terus-menerus, itu akan melahirkan banyak maslahat ya untuk kehidupan kita ke anak kita, ke istri kita, ke teman, ke tetangga, ke sanak saudara itu. Karena kalau kita terlalu serius dan terlalu formal ya dalam kehidupan ini, biasanya orang itu ngah ke kita itu. Mau mendekat takut gitu, mau ngobrol tidak enak. Karena menerang jadi serem gitu ya. Kalau kita nggak pernah tertawa sama sekali, nggak pernah tersenyum, nggak pernah bercanda sama sekali, itu menakutkan malah. Hah? Sangat. Iya. Orang mau mendekat saja sudah takut. Mau, sebenarnya Ustadz nggak pernah bercanda, nggak pernah senyum. Itu jamaahnya mau mendekat, mau tanya aja takut. Jangan-jangan salah nanti saya bilang. Mau ngomong sudah takut. Berbeda dengan para ustadz, para kiai, para ulama yang supel ya. Jadi enak aja, ketemu di jalan tanya, ketemu di pasar bertanya, ngobrol, bisa nyambung, enak. Bertanya dimanapun bisa, di bis aja bisa, di kereta api bisa, ya. Jadi seperti itu. Dan itu yang saya rasakan, para ulama yang seperti itu justru banyak melahirkan kebaikan untuk umat ya. Dan banyak orang-orang mendapatkan hidayah dari orang-orang atau para dai yang seperti ini. Karena saya mengalami itu tipe ulama yang serius terus itu gak enak. Saya ada guru yang begitu juga, ada seorang syekh di Yaman tuh gak pernah tertawa sama sekali, serius terus, itu gak enak sekali, gak enak ya. Mau ketemu, mau ngobrol jadi gak enak, mau tanya aja jadi gak jadi. Sebab apa? Takut nanti mengganggu, jangan-jangan beliau gak seneng ya, dan lain sebagainya. Kemudian dosa yang berikutnya, wal kadzibu 'alallahi wa 'ala rasulihi, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga termasuk dosa lisan yang sangat berbahaya sekali. Ya. Pemanya berdusta tentang Allah Subhanahu wa taala, menyatakan Allah itu punya anak, pemanya. Allah itu punya serikat, pemanya. Allah itu punya anak perempuan. Ini juga hukumnya haram. Faman a'zamu mimman kadzdzaba 'ala Allah, maka siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, berdusta tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu tsalitsu tsalatsah, Allah itu tiga dari yang tiga. Ya, konsep trinitas dalam agama Nasrani. Itu kan termasuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, atau berdusta tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah punya anak, padahal
akidah kita bahwasanya Allah itu lam yalid apa? Walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena kalau Allah itu diperanakkan berarti ada sebelum Allah itu ada yang lain gitu. Artinya kalau Allah itu lahir dari yang lain berarti yang lain kan mesti ada. Terus yang lain lagi ada lagi. Berarti tasalsul itu nggak ada habisnya. Maka adanya Allah itu lam yalid walam yulad. Sifat Allah itu azali, ada sejak dulu, abadi, nggak akan pernah musnah. Dan Allah itu qiyamuhu binafsihi. Ingat-ingat ya, Allah itu apa? Qiyamuhu binafsihi, ada dengan sendirinya, tidak membutuhkan yang lain. Jadi adanya Allah itu sejak dulu, tidak akan pernah musnah dan tidak butuh sesuatu yang lain. Mungkin secara akal susah dicerna Allah seperti itu ya, karena memang Allah itu sang pencipta, harus beda dengan makhluknya. Kalau kita adakan sebelumnya tidak ada, kemudian kita ada ini disebabkan oleh sesuatu yang lain, ibu kita yang menjadi wasilah kita ada, kita dilahirkan. Allah jangan dipikirkan begitu Pak. Allah itu tidak lahir, tidak ada dari yang sebelumnya tidak ada dan tidak diadakan oleh sesuatu yang lain. Ya cukup diimani saja, tidak perlu dipikirkan, karena untuk mengidrok, memahami detail tentang zat Allah itu nggak akan mampu kita. Kok bisa ya sesuatu ada tanpa diadakan? Kok bisa ya sesuatu maujud ada yang sebelumnya tidak pernah tidak ada? Iya, karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Itu memang sang khalik, sang pencipta, sang maha, sang segala maha, ya, sang segala maha. Kemudian dalam Quran lain disebutkan, dalam ayat lain, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhum muswaddah, dan pada hari kiamat nanti kamu akan melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, wujuhum muswaddah, wajah-wajah mereka itu menghitam. Termasuk berdusta atas nama Allah itu menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan agama ini, agama Islam tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi berbicara tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dari diri kita sendiri, dari hawa nafsu kita sendiri. Ya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala ma la ta'lamun, yang tidak kalian mengerti, tidak punya ilmunya. Maka hati-hati berbicara tentang dinul Islam. Itu hanya boleh dilakukan oleh para ulama mujtahidin, para imam dan murid-murid serta pewaris mereka. Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi yang boleh menyampaikan hukum Islam yang detail, yang berat-berat itu ya cuma para ulama, karena mereka pewaris, ahli warisnya para nabi, ya, para nabi. Imam Al-Hasan Al-Basri menyatakan, menafsirkan ayat tadi, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhum muswaddah humul ladzina yaquluna in syi'na fa'alna wa in syi'na lam naf'al. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang menyatakan in syi'na fa'alna, kalau kami menghendaki kami akan melakukan, dan kalau kami tidak menghendaki kami tidak akan melakukan. Salahnya di mana ucapan ini? Ucapan ini salahnya karena menisbatkan perbuatan hamba itu pada kehendaknya, padahal perbuatan hamba itu hakikatnya adalah di bawah masyiatullah atau masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa berdiri, kita bisa berjalan, kita bisa sholat subuh tadi, itu bimasyiatillah, dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jadi apa yang kita lakukan itu semuanya adalah
dengan takdir, dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada. Makanya dalam ada seorang Imam Bukhari rahimallahu taala memiliki buku kitab judulnya Khalqu Af'alil Ibad. Makhluknya perbuatan hamba. Jadi perbuatan kula panjenengan itu makhluk, Pak, sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita apapun di dunia ini, sekecil apapun, itu makhluk sifatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan dengan kehendak dan kemauan kita. Nanti itu berkaitan dengan masalah takdir, keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang di luar takdir dan kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya dengan ketetapan dan penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di sini berdosa di sini adalah bentuk maksiat adalah apa? Berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kadzibu alaihi amdan. Ya, itu termasuk kabirah. Berdusta atas nama Rasul itu termasuk dosa besar. Diancam oleh Nabi dalam hadis, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Ini dalam masalah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hukum-hukum yang beliau sampaikan itu hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai nanti kita terkena hadis ini, ya kita diancam dengan neraka oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa istiqomah di atas siratal mustaqim, di atas Islam ini sampai akhir hayat kita. Ya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa ala kulli hal naktafi bihadzal qadar, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.